Selamat pagi, saudara bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Raihat Akbar dengan NIM 22003, Firma Jessica dengan NIM 22029, Muhammad Rifki dengan NIM 22034, Andri Rodi dengan NIM 22035, dan saya sendiri, Hapusan Pasaribu dengan NIM 22079. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang load karakteristik atau karakteristik beban. Definisi dasar. Permintaan pada sebuah instalasi atau sistem adalah sebuah beban yang berada pada terminal penerima yang dirata-ratakan dalam interval waktu tertentu. Di sini beban bisa dinyatakan dalam bentuk kilowatt, kilofards, kilovolt amperes, kiloamperes atau amperes. Interval permintaan. Ini adalah periode di mana beban dirata-ratakan. Periode yang dipilih dapat 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau bahkan lebih lama. Tentu saja mungkin ada situasi di mana permintaan 15 dan 30 menit itu identik. Pernyataan permintaan harus menyatakan interval permintaan yang digunakan untuk mengukurnya. Contohnya kita lihat pada gambar ini berikut, gambar 2.1. Gambar 2.1 menyatakan kurva variasi permintaan harian atau kurva beban sebagai fungsi dari interval permintaan. Perhatikan bahwa pemilihan baik atiat maupun total waktu T bersifat zona, sifat tidak penentu. Beban dinyatakan dalam per unit atau PU dari beban sistem. Misalnya maksimum permintaan 15 menit adalah 0,940 PU dan maksimum permintaan 1 jam adalah 0,884. Sedangkan rata-rata permintaan harian sistem adalah 0,254. Beban jam ke jam pada suatu sistem berubah dalam rentang yang sangat luas. Sebagai contoh, beban puncak siang hari biasanya 2 kali lipat dari beban maksimum selama malam. Biasanya beban puncak tahunan yang disebabkan karena variasi musimum itu nilainya 3 kali lebih besar daripada beban minimum tahunannya. Untuk menghitung permintaan rata-rata, area di bawah kurva gambar tadi harus kita tentukan. Nah, hal ini dapat kita capai dengan melakukan sebuah program komputer. Diversified demand atau permintaan yang beragam. Ini adalah permintaan kelompok komposit yang secara menyeluruh terhadap sebuah beban yang tidak terkait selama periode waktu tertentu. Di sini, permintaan maksimum yang terdiversifikasi memiliki sebuah peran, yakni ini adalah jumlah maksimum dari kontribusi permintaan individu terhadap permintaan yang beragam selama interval waktu tertentu. Misalnya, jika lokasi pengujian secara agregat dapat dianggap secara statistik mewakili perumahan secara keseluruhan, maka kurva beban untuk seluruh kelas pelanggan perumahan dapat disiapkan. Jika teknik yang sama ini digunakan untuk kelas pelanggan lain, kurva beban serupa dapat disiapkan.
Non-coincident demand mendefinisikan sebagai jumlah tuntutan sekelompok beban tanpa batasan pada interval di mana setiap permintaan berlaku. Di sini, sekali lagi, maksimum permintaan yang tidak berkebetulan adalah nilai yang penting. Tabel ini bisa kita lihat beban-beban perumahan dan komersial serta lampu jalan pada waktu tertentu selama dalam rentang waktu 1 hari. Dapat dilihat bahwasannya beban ini selalu berubah-ubah tiap waktunya. Contohnya pada komersial yang besar pada waktu siang hari dan perumahan yang besar pada waktu malam hari. Dan juga beban lampu jalan yang tetap nilainya dari tentang waktu 12 malam sampai 7 pagi dan 6 sore sampai 12 malam. Faktor permintaan adalah rasio maksimum permintaan dari sebuah sistem terhadap beban yang terhubung ke sistem. Maka secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Demand faktor sama dengan maksimum demand per total connected demand. Demand faktor juga dapat ditemukan untuk bagian dari sistem, misalnya pelanggan industri atau komersial, alih-alih untuk seluruh sistem. Dalam kedua kasus, demand faktor biasanya kurang dari 1. Ini adalah indikator dari operasi simultan dari total total beban terhubung. Beban terhubung atau connected load adalah ketika permintaan maksimum dan total permintaan terhubung memiliki satuan yang sama. Nah, sini DF itu tidak memiliki satuan dimensi. Nih, ini adalah gambaran kurva daripada beban pada tabel yang kita lihat sebelumnya. Utilization factor adalah rasio maksimum permintaan dari sebuah sistem terhadap spread system capacity. Maka persamaan matematisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. FU sama dengan maximum demand per rated system capacity. The utilization factor can also be formed for bagian dari sistem. Rated system capacity may be selected to be the smaller of thermal or voltage drop capacity. Plan factor. Faktor adalah sebuah rasio dari total energi aktual yang diproduksi atau dilayani selama periode waktu tertentu terhadap energi yang seharusnya diproduksi atau dilayani jika pabrik telah beroperasi terus-menerus pada peringkat maksimum. Ini juga dikenal sebagai faktor kapasitas atau faktor penggunaan. Karena itu, sebagian besar digunakan dalam studi pembangkitan yang dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut. Plan faktor sama dengan actual energi produksi per serve kali waktu per maksimum plan rating kali waktu. Atau dapat dinyatakan sebagai annual plan factor sama dengan actual annual energy generation per maximum plan rating.
Dapat kita lihat grafik beban presentasi, beban-beban beragam, permintaan dari beragam beban ditambahkan dengan rugi-rugi pada transmisi dan distribusi sama dengan sistem beban. Load factor adalah rasio dari rata-rata beban pada periode tertentu terhadap peak load pada periode tersebut. Maka secara matematis faktor beban dapat dikatakan sebagai berikut. Average load per peak load sama dengan average load kali waktu per peak load kali waktu sama dengan unit yang dilayani per peak load kali waktu. Di mana T adalah waktu, bisa dalam bentuk hari, minggu, semakin besar periode T, maka semakin kecil resultat faktornya. Alasan ini terjadi karena maximum demand the energy consumption over large time period and result in small energy load. Maka annual load factor dapat ditentukan sebagai total annual energi per annual peak load kali 8.760 jam. Diversity factor adalah rasio dari total jumlah permintaan maksimum individu terhadap coincident maksimum demand permintaan tidak menentu maksimumnya. Dapat ditentukan sebagai berikut. FD sama dengan sum of individual maximum demand per coincident maximum demand. Sama dengan D1 tambah D2, D3, D sampai Dn per Dg. Di mana D adalah permintaan maksimum dari beban ke I. Shading time of operation D3 sama dengan adalah permintaan maksimum dari grup N yang terdiri dari N beban tersebut. Dari pengertian tersebut maka didapat rumusan matematis maksimum demand sama dengan DF sama dengan maksimum demand per total connected demand. Sama dengan maksimum demand sama dengan total connected demand kali diversity factor. Coincidence factor adalah rasio dari coincident maksimum demand, permintaan maksimum tidak menentu dan oleh sebuah grup konsumen terhadap jumlah maksimum permintaan dari individu yang diambil pada poin dan waktu yang sama. Dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. FC sama dengan coincidence maximum demand per sum of individual maximum demand. Hubungan dari diversity, diversity factor terhadap coincidence factor adalah FC sama dengan 1/FB. Keragaman dan kebetulan. Jadi tentang diversity, keragaman atau kebetulan coincidence adalah dasar dari teori dan praktik interkoneksi dari utara ke selatan dan timur ke barat dan terkumpulan daya di negara ini. Sebagai contohnya, selama musim dingin, energi datang dari selatan ke utara. Dan selama musim panas, justru yang terjadi sebaliknya. Juga interkoneksi timur ke barat membantu meningkatkan penyerapan energi melalui penyesuaian matahari terbenam atau terbit, yaitu pengaturan 1 jam terlambat atau lebih awal. Load diversity adalah perbedaan antara jumlah puncak dari dua atau lebih beban individu dan puncak dari beban gabungan.
secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi sama dengan sigma I1 sampai ke N dari DI dikurang DG. Distribution faktor adalah faktor kontribusi dari beban ke I terhadap permintaan maksimum kelompok. Secara matematis dapat kita lihat sebagai berikut. CG sebenarnya CI kali DI tambah C2 kali D2 kali tambah C3 kali 3 sampai dengan CN kali DN. Dengan substitusinya pada permasalahan kesamaan pada kesamaan 2,15 maka didapat faktor coincidence sama dengan C1 kali D1 tambah C2 kali D2 tambah C3 kali D3 sampai Cn kali Dn per sigma I sama dengan 1 sampai dengan ke N dari DI. Atau dapat kita lihat sebagai berikut. Ada beberapa kasus spesial, tentunya di mana D1 sama dengan D2, kemudian D3 sampai sama dengan Dn sama dengan D. Maka dari persamaan di atas dapat dikatakan faktor coincidence-nya sama dengan D dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari CI per N kali D. Disederhanakan menjadi sigma I ke 1 sampai dengan N ke N dari CI per N. Coincidence faktor ini sama dengan rata-rata kontribusi faktornya. Pada kasus kedua, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan Cn sama dengan C. Maka dapat kesamaan faktor coincidence-nya sama dengan C dikali sigma DI dengan I sama dengan 1 sampai ke N per DI sigma DI dari dengan I sama dengan 1 sampai ke N. Dapat disederhanakan menjadi FC sama dengan C. Maka coincidence faktornya ini sama dengan kontribusi faktornya. Loss factor adalah rasio rata-rata dari energi yang hilang terhadap peak load power loss during a specific period of time. Dapat dinyatakan sebagai dengan persamaan FLS sama dengan average power loss per power loss at peak load. Ada pun beberapa contoh dari kasus-kasus perhitungan beban karakteristik beban ini adalah sebagai berikut. Mungkin ini dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya eh, di subbab 2.2 ada hubungan antara faktor beban dan faktor rugi. Nah, secara umum faktor rugi tidak dapat ditentukan dari faktor beban, akan tetapi nilai batas hubungan tersebut dapat ditemukan. Asumsikan bahwa primary feeder yang ditunjukkan pada gambar 2.8 yang akan ditunjukkan setelah ini terhubung ke beban variabel, dan gambar 2.9 menunjukkan beban yang sembarang dan ideal. Akan tetapi, kurva tersebut tidak menggambarkan kurva beban harian. Asumsikan bahwa rugi di off-peak pada PLS, pada beberapa beban di off-peak P1 dan off-peak PLS 2 ialah pada beban puncak P2. Faktor bebannya adalah yaitu faktor load sama dengan P average per P max sama dengan P average per P2. Dari gambar 2.9 didapat PAV sama dengan P2 dikali T tambah P1 dikali T kurang T per T. Lalu substitusikan persamaan 2.21 ke persamaan 2.26. Dapat PLD sama dengan P2 kali T ditambah P1 kali T kali kurang T per P2 dikali T.
atau F load sama dengan P per T besar atau periode tambah P1 per P2 dikali T besar dikurang T kecil per T besar. Nah, ini ada gambar 2.8 atau feeder dengan variabel beban. Lalu ada gambar 2.9 kurva beban yang arbiter atau sembarang dan ideal. Faktor ruginya adalah FLS sama dengan PLS average per PLS maximum sama dengan PLS average per PLS 2, di mana PLS average adalah rata-rata dari rugi dayanya dan PLS maksimum adalah rugi daya maksimumnya, dan PLS 2 adalah kerugian puncak pada beban puncak. Nah, dari gambar 2.9 didapatlah PLS AV sama dengan PLS 2 dikali T kecil ditambah PLS 1 dikali T besar dikurang T di dalam per T besar. Substitusikan persamaan 2.30 ke persamaan 2.29, maka didapat FLS sama dengan PLS 2 dikali T ditambah PLS 1 dikali T besar dikurang T kecil dalam kurung per T besar, di mana PLS 1 adalah rugi off peak di beban off peak, T kecil adalah durasi beban puncaknya, dan T kurang T adalah durasi beban off peaknya. Kerugian tembaga merupakan fungsi dari beban yang terkait, oleh karena itu beban off peak dan beban puncak dapat dinyatakan masing-masing sebagai berikut. PLS 1 sama dengan K dikali P1 kuadrat, dan PLS 2 sama dengan K dikali P2 kuadrat, di mana K itu konstan. Dengan demikian substitusi persamaan 2.32 dan 2.33 ke persamaan 2.31, faktor rugi dapat diekspresikan sebagai berikut. FLS sama dengan dalam kurung K dikali P2 kuadrat tutup kurung dikali T kecil ditambah buka kurung K dikali P1 kuadrat tutup kurung kali T besar dikurang T kecil per K dikali P2 kuadrat dikali T besar, atau F loss-nya sama dengan 1 per T besar tambah P1 per P2 kuadrat dikali T besar dikurang T kecil per T besar. Dengan menggunakan persamaan 2.28 dan 2.35, faktor beban dapat dikaitkan dengan faktor rugi untuk 3 kasus berbeda. Case 1 itu off peak load yang sama dengan 0. Di sini PLS 1-nya itu sama dengan 0 karena P1-nya sama dengan 0. Karena itu dari persamaan 2.28 dan 2.35 didapatlah F load sama dengan F loss yang sama dengan T per T besar waktu per periode. Untuk case 2 itu very short lasting peak atau puncak yang berlangsung sangat singkat. Nah, di sini T itu menjadi 0. Karena itu pada persamaan 2.28 dan 2.35 yang T besar kurang T kecil per T besar menjadi 1,0. Karena itu F loss-nya menjadi F load per F load pangkat 2. Artinya nilai faktor kehilangan mendekati nilai faktor beban kuadrat. Case 3, load is steady, di mana di sini T waktu mendekati periode. Artinya perbedaan antara beban puncak dan beban non puncak dapat diabaikan. Misalnya jika beban pelanggan adalah pabrik petrokimia, maka hal ini akan terjadi. Jadi dari persamaan 2.28 dan 2.35, F loss-nya mendekati F load. Artinya nilai faktor kerugian mendekati nilai faktor beban. Oleh karena itu secara umum nilai faktor kerugian adalah F loss lebih besar dari F load kuadrat lebih kecil dari F load. Oleh karena itu faktor kerugian dapat ditentukan secara langsung dari faktor beban. Alasannya adalah bahwa faktor kerugian ditentukan dari
ditentukan dari kerugian sebagai fungsi waktu, yang pada gilirannya sebanding dengan fungsi waktu kuadrat beban. Namun, Buller dan Woodrow mengembangkan formula perkiraan untuk menghubungkan faktor kerugian dengan faktor beban sebagai berikut, yaitu F load sama dengan 0,3 F load ditambah 0,7 F load kuadrat, di mana F load adalah faktor kerugian PU dan F load adalah faktor beban. Nah, persamaan 2.40A itu memberikan hasil yang cukup mendekati. Pada gambar 2.10 memberikan tiga kurva faktor yang kerugian yang berbeda dengan sebagai fungsi faktor beban yang kita lihat. Setelah ini, baru-baru ini rumus yang diberikan sebelumnya telah dimodifikasi untuk daerah pedesaan dan dinyatakan sebagai F load sama dengan 0,16 F load ditambah 0,8 F load kuadrat untuk 2.40B. Nah, di sini ada contoh 2.7. Itu soalnya faktor beban rata-rata gardu induk adalah 0,65. Tentukan faktor rugi rata-rata. Jika gardu induk melayani A daerah perkotaan, B daerah pedesaan, dan B daerah pedesaan. Nah, di sini ada gambar 2.10 kurva faktornya. Nah, untuk solusinya sendiri kita bisa menggunakan persamaan 2.40A dan 2.40B. Yang untuk perkotaan sendiri kita lihat di sini F load sama dengan 0,3 F load tambah 0,7 F load kuadrat sama dengan 0,3 dikali 0,65 ditambah 0,7 dikali 0,65 kuadrat sama dengan 0,49. Untuk area pedesaan, F load sama dengan 0,16 F load ditambah 0,8 F load kuadrat sama dengan 0,16 dikali 0,65 ditambah 0,84 dikali 0,65 kuadrat, maka hasilnya 0,83. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya Muhammad Rifki akan menjelaskan mulai dari halaman 58 hingga dengan halaman 68. Di sini ada tabel 2.2, yaitu tabel Hourly Variation Factor, di mana ini eh, variasi dari faktor tiap jamnya. Faktor apa? Faktor beban yang digunakan. Nah, ini jadi ada beban yang berbeda-beda. Ini ada jamnya. Nah, tiap jam itu kita bisa melihat nih nilai faktor yang bervariasi tergantung jam-jamnya. Nih, oke. Selanjutnya, nah ini ada grafik yang mana eh, rata-rata beban yang digunakan itu karakteristik permintaan 30 menit maksimum. Nah, jadi bisa dilihat ini ada variasi beban dari berbagai beban perumahan. Contohnya yang A ini itu pengering pakaian. Nah, di sini yang paling tinggi bisa kita lihat itu adalah yang L. Yang L itu adalah pemanas rumah. Nah, sementara yang J yang paling rendah itu ada di lemari es. Kemudian sini juga ada pembakar minyak itu H, dan ada juga pembeku rumah yang itu di I. Ini dia grafik yang biru ini. Lalu yang tadi itu menunjukkan sejumlah kurva untuk berbagai jenis peralatan rumah tangga, yaitu untuk menentukan rata-rata permintaan maksimum yang terdiversifikasi per pelanggan dalam kilowatt per beban. Nah, jadi pada gambar tadi itu setiap kurva
menunjukkan tingkat kejenuhannya yang sebesar 100% untuk permintaan tertentu. Nah, bisa kita di sini kan itu 100% untuk permintaan tertentu. Jadi ini ada masing-masing tadi berbagai jenis, ada pengerian pakaian dan lain sebagainya. Nah, untuk menerapkan metode Arfvedson dalam menentukan permintaan terdiversifikasi maksimum untuk tingkat kejenuhan dan peralatan tertentu, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ini ada 4 langkah. Yang pertama itu menentukan jumlah total peralatan yang eh, menentukan jumlah total peralatan, yaitu dengan mengalihkan jumlah total pelanggan dengan tingkat kejenuhan PU. Yang kedua, baca permintaan terdiversifikasi yang sesuai per pelanggan dari kurva pada gambar tadi untuk jumlah peralatan yang diberikan. Kemudian ketiga, untuk menentukan permintaan yang maksimum, yaitu dengan mengalihkan permintaan yang ditemukan pada langkah 2 tadi dengan jumlah total peralatan. Nah, yang terakhir, yaitu kita menentukan kontribusi beban jenis tersebut terhadap permintaan maksimum kelompok dengan mengalihkan nilai yang dihasilkan dari langkah 3 dengan faktor variasi per jam yang sesuai yang ditemukan dari tabel tadi, yaitu tabel Hourly Variation Factor. Nah, ini ada contoh. Kita asumsikan sebuah DT yang melayani 6 beban residensial, yaitu rumah-rumah melalui 6 service drop atau SD dan 2 bentang saluran sekunder atau SL. Anggaplah ada total 150 DT dan 900 rumah yang disuplai oleh pengumpan primer ini. Nah, ini dapat kita gunakan gambar dan tabel yang sebelumnya. Sebagai ilustrasi, kita asumsikan bahwa sebuah rumah tinggal memiliki sebuah pengering pakaian, sebuah kompor, kulkas, dan beberapa peralatan penerangan dan peralatan lainnya. Nah, yang ditentukan apa saja? Yaitu A, permintaan diversifikasi maksimum selama 30 menit pada DT. Yang B, permintaan terdiversifikasi maksimum 30 menit pada seluruh feeder. Dan yang C, gunakan faktor variasi per jam yang diberikan pada tabel 2.2 dan hitung bagian kecil dari kurva permintaan harian pada DT, yaitu total permintaan diversifikasi per jam pada jam 4, 5, dan 6 sore. Pada DT yaitu dalam kilowatt. Nah, kita mulai yang A, solusinya apa? Untuk menentukan permintaan terdiversifikasi maksimum 30 menit pada DT, permintaan terdiversifikasi maksimum rata-rata per pelanggan ditemukan dari gambar 2.13 tadi. Ini gambar 2.13 ini. Nah, oleh karena itu ketika jumlah beban adalah 6, rata-rata permintaan diversifikasi maksimum per pelanggan adalah ini dia. Nah, ini ada PAV max rata-rata maksimumnya, daya rata-rata maksimum yaitu bisa kita lihat ini dalam kilowatt, 1,6 kilowatt itu untuk dryer, 0,8 kilowatt per rumahnya untuk range. Nih, 0,066 kilowatt per rumahnya untuk refrigerator dan 0,61 kilowatt per rumahnya untuk penerangan dan miscellaneous appliance. Ini ada rumusnya, bisa kita lihat. Ini sigma dari 4 tadi, daya rata-rata maksimumnya, ini dijumlahkan semuanya, dapat rumahnya itu 3,6
0,76 kilowatt per rumahnya. Nah, karena kita mau 6 rumah, maka tinggal dikalikan dengan 6 menjadi 18,5 kilowatt. Dengan demikian, kontribusi peralatan terhadap permintaan diversifikasi maksimum 30 menit pada DT adalah sekitar 18,5 kilowatt. Selanjutnya, seperti bagian A tadi, ini mirip. Rata-rata permintaan terdiversifikasi maksimum per pelanggan ditemukan dari gambar 2.13. Nah, gambar 2.13. Nah, jadi dapatnya itu dari sini. Nah, ini langsung di daerah rata-rata maksimumnya dapat seperti tadi dijumlahkan dapat sekian. Totalnya itu 2,294 kilowatt per rumahnya. Nah, permintaan diversifikasi maksimum 30 menit pada seluruh pengumpan itu ini. Nah, ini tadi kita kali dengan 900. Nih, ketika jumlah beban adalah 900, maka kita kali dengan 900 menjadi 2064,6 kilowatt per rumahnya. Namun, jika jawaban untuk permintaan terdiversifikasi maksimum 30 menit pada 1 DT yang ditemukan di bagian A dikalikan 150 untuk apa? Yaitu untuk menentukan permintaan terdiversifikasi maksimum 30 menit pada seluruh feedernya. Nah, maka ini eh, yang tadi itu, nah ini tadi yang untuk 6 rumah tadi, itu kita kalikan lagi dengan 150 menjadi 2.775 kilowatt. Oke, baiklah. Yang C dari tabel 2.2 tadi, faktor variasi per jam. Nah, ini tentang faktor variasi per jam. Ini dari tabel, nilai dari tabel masing-masing beban tadi ya. Ada dryer, rinse, refrigerator, dan sebagainya. Ini ah, didapatlah pada saat jam 4, ini dikali dengan faktornya, masing-masing juga dikali dengan faktornya. Oke, dapatlah ini dia totalnya. Nah, kemudian perakiraan beban ini sangat penting untuk merencanakan perluasan sistem distribusi perusahaan utilitas. Karena pertumbuhan beban di wilayah geografis secara langsung mempengaruhi rencana ini. Pendekatan umum dalam perakiraan itu melibatkan penyesuaian tren pada data setelah mentransformasikannya, seperti menggunakan logaritma tren eksponensial yang persamaannya ini YT sama dengan AB pangkat X. Nah, model ini digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, beban akhir tahun ke N itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. PN sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah G pangkat N. Nah, jadi tentu kan kalau konsumsi beban atau tempat customer itu udah pasti ada pertumbuhan, maka perlu adanya eh, seperti prediksi seperti ini. Nah, ini kita masuk ke small small area load forecasting. Jadi perkiraan beban eh, untuk area yang kecil. Dalam jenis ini, area layanan utilitas
dibagi menjadi sekumpulan area kecil dan pertumbuhan beban masa depan di setiap area itu diperkirakan. Nah, ada sebagian besar metode perakiraan area kecil yang modern ini bekerja dengan jaringan seragam area kecil yang mencakup area layanan utilitas. Tetapi untuk yang tradisionalnya yaitu dengan memprediksi atau meramalkan pertumbuhan berdasarkan gardu induk per gardu induk atau feeder per feeder yang memungkinkan area layanan peralatan secara implisit mendefinisikan area kecil. Terlepas dari bagaimana area kecil didefinisikan, sebagian besar metode peramalan didasarkan pada tren atau penggunaan lahan. Nah, metode tren ini itu udah dijelaskan di eh, bagian yang sebelumnya, yaitu yang di 2.5. Namun sebaliknya ada simulasi yang digunakan untuk eh, pem- untuk apa? Itu melibatkan pemetaan cakupan lahan. Nah, jadi ini banyak ya, seperti adanya perumahan, komersial, dan juga industri. Ini kita perlu untuk membuat suatu prediksi atau peramalan pertumbuhan di masa depan. Baiklah, ini ada menurut Willis, pertumbuhan wilayah kecil bukanlah proses yang mulus dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nah, jadi ini prosesnya itu bukan nggak mulus dari tahun ke tahunnya. Sebaliknya, pertumbuhan di wilayah kecil akan sangat tinggi selama beberapa tahun. Nah, kemudian ini ada yang spasialnya. Kalau tadi yang small, ini spasial. Cakupannya tuh lebih luas. Secara umum, pertumbuhan beban di area kecil adalah proses spasial. Selain itu, sebagian besar efek pertumbuhan beban di area kecil manapun disebabkan oleh efek dari area kecil lainnya. Oke, ini. Nah, kalau mode apa forecasting load forecasting yang spasial ini yaitu menggunakan metode trend. Ini dia udah telah teruji, itu namanya load trend couple atau disingkat LTC. Itu menggunakan bentuk modifikasi dari regresi Markov. Nah, di mana riwayat beban puncak hingga beberapa ratus area kecil itu diekstrapolasi dalam satu perhitungan dengan tren historis di setiap area yang mempengaruhi ekstrapolasi area lainnya. Pengaruh tren satu area terhadap area lainnya ditemukan dengan menggunakan pengenalan pola sebagai fungsi dari tren dan lokasi di masa lalu, sehingga menjadikan tren LTC sebagai metode spasial yang sebenarnya. Keuntungan utamanya adalah penghematan penggunaan. Hanya riwayat beban puncak substation atau sub dari stasiun dan penyulang serta lokasi eh, XY-nya itu dari gardu induk yang diperlukan sebagai input. Nah, jadi lokasi XY itu lokasi koordinatnya. Baiklah, ini ada gambar 2.14 yang mengilustrasikan metodenya. Nah, ini dia gambar 2.14. Bisa kita lihat di sini. Ini bisa di zoom. Nah, ini mulai dari sini. Yang ini ada TND loading data, di mana transmisi dan distribusi eh, loading datanya itu diukur dari lokasi. Nah, ini ada end use load curve dari load research. Kemudian yang sini ada customer
map, customer map. Itu diperoleh dari satelit. Setelah kita peroleh itu, kita lakukan kalibrasi, yaitu menyesuaikan eh, database untuk mencocokkan ob- observed base tahun customer dari data. Setelah kita lakukan kalibrasi tadi, ini yang tadi ini berdasarkan data tahunannya, kemudian ini tadi yang kurvanya, lalu dilakukan namanya spatial model. Nah, ini tadi yang dari kalibrasi itu juga bisa langsung ke end use model gitu. Cuman kalau yang bagian ini spasial ini itu melalui tahapan lagi ada namanya pattern recognition, yaitu kita mengidentifikasi keunggulan pertumbuhan dari satu lokasi di lokasi lainnya berdasarkan pola pengembangan yang ada di masa lalu. Nah, kemudian ini ada yang end use model, yaitu eh, load kurva beban tadi itu diterjemahkan dalam customer data untuk beban listriknya. Ini tadi dia ada yang langsung. Oke. Jadi ini dia perkiraan beban di masa depan. Nah, ini adalah dia modelnya menggunakan gambar 2.14 ini. Spatial load forecasting. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Pada pembahasan kali ini terdapat contoh 2.14, di mana pada soal tersebut yaitu misalkan permintaan dalam megawatt pada bulan Juli selama 8 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 3.094, 2.938, 2.714, 3.567, 4.027, 3.591, 4.579, dan 4.436. Gunakan program MATLAB yang diberikan pada contoh 2.13 sebagai teknik curve fitting atau penyesuaian kurva dan tentukan hal-hal berikut. Bagian A, rata-rata laju pertumbuhan permintaan. Bagian B, temukan data ideal berdasarkan pertumbuhan selama 8 tahun terakhir untuk memberikan perkiraan permintaan yang akurat. C, perkiraan permintaan di masa depan untuk 10 tahun ke depan. Dan bagian D adalah buat grafik hasil yang ditemukan pada bagian A dan B. Solusinya adalah berikut adalah output program yang menunjukkan jawaban untuk bagian A sampai C. Jawaban untuk bagian D diberikan pada gambar 2.15. Di dalam PPT yang saya lampirkan terdapat program yaitu untuk menentukan jawaban di bagian A rata-rata laju pertumbuhan permintaan, di mana tingkat permintaannya kita masuki nilai permintaan yang diikuti sebagai YR, IDL, YR2, ID2, YR3, ID3, dan seterusnya. Dan di bawahnya terdapat tahunnya, tahun beserta permintaannya. Tahun 1994 permintaannya 3.094, tahun 1998 permintaannya 2.938, dan seterusnya. Nah, nilai pertumbuhannya sekitar 5,55%. Dan di sini adalah kurva untuk peningkatan permintaannya pada bagian A dan B dari tahun 1996 sampai 2014. Selanjutnya pada
2.5 terdapat manajemen beban. Proses manajemen beban melibatkan pengendalian beban sistem melalui pengendalian jarak jauh terhadap beban individu milik pelanggan. Pengendalian ini mencakup penekanan atau pengaturan otomatis beban yang berulang, serta pengalihan beban. Manajemen beban juga dapat dilakukan dengan mendorong pelanggan untuk menekan beban mereka selama periode tertentu yang dipilih oleh perusahaan listrik melalui insentif tarif berdasarkan waktu penggunaan. Kegiatan semacam ini disebut sebagai demand-side management atau manajemen sisi permintaan. Manajemen sisi permintaan mencakup semua tindakan, program, peralatan, dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya penggunaan energi di sisi pelanggan dari meteran. Secara umum, pengendalian beban seperti ini menghasilkan pengurangan beban pada waktu tertentu, yaitu delta ST, yang dimana bisa diekspresikan atau ditunjukkan sebagai berikut. Di sini rumusnya adalah delta ST sama dengan S average, S rata-rata dikali D uncontinuous pada waktu T dikurang D continuous pada T dikali N. Di mana S average ini adalah beban terhubung rata-rata dari perangkat yang dikontrol. D uncontinuous pada waktu T adalah siklus kerja rata-rata unit yang tidak dikontrol pada waktu T. Sementara D continuous T adalah siklus kerja yang diizinkan oleh kontrol beban pada waktu T dan N adalah jumlah unit yang dikendalikan. Terdapat contohnya, yaitu pada 2.15. Asumsikan bahwa sebuah AC dengan daya 5 kW akan beroperasi 80% dari waktu, di mana 80% itu siklus kerja, selama jam puncak dan mungkin dibatasi oleh kontrol jarak jauh dari perusahaan listrik menjadi siklus kerja 65%. Tentukan yang pertama, yaitu jumlah menit operasi yang ditiadakan pada akhir 1 jam kontrol unit tersebut. Bagian keduanya itu adalah jumlah pengurangan konsumsi energi selama jam puncak jika kontrol tersebut diterapkan secara bersamaan pada 100.000 unit AC di seluruh sistem. Pada bagian 3, total pengurangan konsumsi energi selama jam puncak. Pada bagian terakhir, jumlah total tambahan pengurangan konsumsi energi pada bagian C jika kerugian TND-nya pada puncak adalah 8%. Solusi yang diberikan yang pertama, jumlah waktu operasi yang ditiadakan adalah 0,80 dari siklus kerjanya itu dikurang 0,5-nya itu dari batasan oleh kontrol jarak jauh dari perusahaan listrik dikali 1 jamnya itu 60 menit per hours menjadi 9 menit. Bagian kedua, jumlah pengurangan konsumsi energi selama jam puncaknya adalah 0,80 dikali 0,65 dikali 5 kW. Hasilnya yaitu sekitar 0,75 kW. Bagian ketiganya, total jumlah pengurangan energi untuk 100.000 unit adalah delta ST sama dengan S average dikali D continuous dikurang D continuous dikali N. S average-nya 5 kW dikali 3 dikali 0,80 dikurang 0,65 dikali 100.000. Hasilnya 75 megawatt. Pada bagian terakhir yaitu jumlah tambahan pengurangan energi akibat pengurangan kerugian TND-nya adalah 75 megawatt dikali 0,08 hasilnya 6 megawatt. Dengan demikian total pengurangan keseluruhannya adalah 81 megawatt. Pada bagian 2.6 terdapat penjelasan mengenai struktur tarif. Meskipun setelah disebutkan adanya deregulasi, sebagian besar utilitas publik tetap merupakan monopoli, yaitu mereka memiliki hak eksklusif untuk menjual produk mereka di wilayah tertentu. Tarif mereka tertunduk pada regulasi pemerintah. Pendapatan total yang dapat diperoleh sebagai utilitas melalui penjualan layanan mereka harus sama dengan total biaya layanan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, persyaratan pendapatan itu sama dengan biaya operasional ditambah biaya penyusutan ditambah pajak ditambah basis tarif atau penilaian bersih dikali tingkat pengembalian. 2.6.1 Penagihan pelanggan. Penagihan pelanggan dilakukan dengan menghitung selisih pembacaan meter listrik 2 kali berturut-turut, biasanya dengan interval 1 bulan.
Selisih pembacaan tersebut menunjukkan jumlah listrik dalam kilowatt jam yang dikonsumsi oleh pelanggan selama periode tersebut. Jumlah ini dikalikan dengan tarif yang sesuai atau serangkaian tarif dan faktor penyesuaian. Lalu tagihan dikirimkan kepada pelanggan. Gambar 2.16 menunjukkan contoh tagihan bulanan yang diberikan kepada pelanggan rumah tangga. Tagihan bulanan tersebut mencakup item-item berikut pada ruang yang telah ditentukan. Yang pertama itu nomor rekening pelanggan, yang kedua kode menunjukkan jadwal tarif yang diterapkan pada tagihan pelanggan. Ketiga yaitu kode yang menunjukkan apakah tagihan pelanggan adalah hasil perkiraan atau penyesuaian. Keempat, tanggal berakhirnya periode penagihan. Kelima, jumlah kilowatt jam yang tercatat pada meter pelanggan ketika tagihan dihitung. Keenam, daftar rincian biaya. Ketujuh, informasi di kotak pada gambar yang hanya akan muncul jika tagihan dikirimkan kepada pelanggan non-rumah tangga yang menggunakan lebih dari 6.000 kWh listrik per bulan. Berikut adalah gambar dari tagihan listriknya. Selanjutnya pada bagian ke-8 jumlah kilowatt jam yang digunakan pelanggan selama periode penagihan. Ke-9 jumlah total yang harus dibayar oleh pelanggan. Ke-10 biaya tambah lingkungan. Ke-11 pajak energi daerah. Ke-12 pajak penjualan negara. Bagian ke-13 penjualan, maksudnya penyesuaian biaya bahan bakar, baik total penyesuaian maupun penyesuaian per kilowatt jam yang ditampilkan. Ke-14 tanggal di mana tagihan menjadi jatuh tempo jika belum dibayar. Ke-15 jumlah yang harus dibayar sekarang. Dan pada bagian terakhir jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan jika tagihan telah melewati jatuh tempo. Pada bagian 2.6.2 yaitu penyesuaian biaya bahan bakar. Tarif yang disebutkan sebelumnya didasarkan pada biaya rata-rata dalam dolar per juta BTU. Untuk biaya bahan bakar yang di pembangkit listrik thermal milik LNNP, tagihan bulanan yang dihitung berdasarkan tarif yang disebutkan sebelumnya akan ditambah atau dikurangi untuk setiap kilowatt jam yang dikonsumsi dengan jumlah yang dihitung sesuai dengan formula berikut. Rumusnya adalah penyesuaian biaya bahan bakar sama dengan A dikali B per 10 pangkat 6 dikali C dikali 1 per D. Di mana penyesuaian biaya bahan bakar tersebut merupakan dalam satuan dolar per kilowatt hour yang ditetapkan per kilowatt jam yang dikonsumsi. A-nya itu rata-rata tertimbang BTU per kilowatt jam untuk pembangkitan bersih dari pembangkit thermal LN dan NP. Pada bagian B, selisih antara biaya rata-rata bahan bakar per juta BTU selama bulan kalender kedua atau pada bulan kedua sebelum akhir periode penagihan dan $1 per juta BTU. Yang bagian C, rasio dalam bentuk desimal. Pada bagian D merupakan faktor kerugian. Pada bagian 2.7 terdapat jenis-jenis meteran listrik. Meteran listrik adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur listrik yang dijual oleh perusahaan utilitas listrik. Meteran ini tidak hanya digunakan untuk mengukur energi listrik yang disalurkan ke pelanggan rumah tangga, komersial, dan industri, tetapi juga untuk mengukur energi listrik yang melewati berbagai bagian sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Pada bagian gambar 2.18 menunjukkan meteran watt jam fase tunggal. Berikut adalah gambarnya. Ini untuk gambar 2.9 yaitu bagian dasar dari watt hour meter satu fase. Ini terdapat cover, register, magnetic suspension, lower guide bearing, retarding magnet cast in frame, full load adjustment, loaded current coils, lead space to blades, light load adjustment, surge jab, ground stud, dan basket. Meter permintaan ini pada dasarnya adalah meter watt hour dengan elemen pengaturan waktu yang ditambahkan.
Meteran ini berfungsi sebagai integrator dan menjumlahkan kilowatt jam energi yang digunakan dalam interval waktu tertentu, misalnya 15, 30, atau 60 menit. Oleh karena itu, permintaan menunjukkan energi per interval waktu atau daya rata-rata yang dinyatakan dalam kilowatt, seperti pada gambar 2.23 nantinya di bawah. Gambar 2.23 ini menunjukkan register permintaan. Ini adalah untuk elektrometer. Nah, ini gambar diagram motor tipikal dan sistem perlambatan magnetik untuk watt-hour meter satu fase. Dan ini untuk gambar dari pengukur watt-hour polifase kas. Yang pertama itu polifase. Ini yang pertama A, meteran mandiri, yaitu tipe psikometer yang terhubung dengan soket. Yang B itu meteran berperingkat transformator, yang dimana tipe penunjuknya itu terhubung ke bawah. Yang ini gambar dari watt-hour meter 2 fase, 1 fase yang terhubung ke sirkuit tegangan tinggi melalui trafo arus dan potensial. Dan yang selanjutnya yaitu gambar 23, yaitu gambar dari daftar pengukur permintaan untuk pelanggan besar. Nah, perusahaan utilitas mulai menggunakan meteran baru dengan Programmable Demand Register atau PDR. PDR itu juga dapat mengukur permintaan, sedangkan register tradisional hanya mengukur jumlah listrik yang digunakan dalam sebulan. Profil permintaan menunjukkan berapa banyak listrik yang digunakan pelanggan dalam sebulan. Pelanggan industri itu dan komersial ditagih sesuai permintaan dengan permintaan puncak mereka untuk bulan tersebut, serta konsumsi kilowatt jam mereka. Utilitas telah menggunakan perangkat tambahan dengan meteran tradisional untuk mengukur permintaan. Tetapi register permintaan yang dapat diprogram mengukur total kilowatt jam yang digunakan. Permintaan dan permintaan kumulatif dengan sendirinya. Di sini pengukur permintaan kumulatif adalah tindakan keamanan. Jadi jika permintaan kumulatif tidak sama dengan jumlah permintaan bulanan, maka seseorang itu kayak ada yang marah atau melakukan sesuatu dengan meteran. Ini akan secara otomatis menambahkan pembacaan permintaan ke kumulatif setiap kali dia diatur ulang, sehingga meteran akan tahu jika seseorang mengatur ulang karena dia terakhir berada di sana. PDR juga dapat diprogram untuk merekam tanggal setiap kali diatur ulang. PDR juga dapat diprogram dengan banyak cara lain, misalnya dapat mengingatkan pelanggan ketika dia mencapai tingkat tertentu, sehingga pelanggan dapat mengulangi jika dia menginginkannya. Selanjutnya, yaitu membaca meteran listrik. Dengan membaca register, yaitu menghitung revolusi, tagihan pelanggan dapat ditentukan. Terutama ada dua jenis register yang berbeda. Yang pertama dia konvensional dan siklometer. Pada gambar 2.24, yaitu nanti selanjutnya, menunjukkan register tipe dia konvensional. Untuk menafsirkannya, baca dia dari kiri ke kanan. Tetapi yang penting perlu diperhatikan bahwa angka perjalanan searah jarum jam pada beberapa dia dan berlawanan arah jarum jam pada dia lainnya. Angka-angka di atas setiap dia menunjukkan berapa kilowatt jam yang direkam setiap kali penunjuk membuat putaran penuh. Seperti gambar ditunjukkan pada gambar 2.24, jika penunjuk berada di antara angka, baca yang lebih kecil. Angka 0 berarti 10. Jika penunjuk diarahkan langsung ke angka, lihat tombol di sebelah kanan. Jika penunjuk itu belum melewati 0, catat angka yang lebih kecil. Jika melewati 0, catat angka penunjuk berada. Untuk menemukan pengguna bulanan pelanggan, ambil dua pembacaan terpisah 1 bulan, dan kurangi yang sebelumnya dari yang kemudian,
Beberapa meteran listrik memiliki konstanta atau pengganda yang ditunjukkan pada meteran. Jenis meteran ini terutama untuk pelanggan dengan penggunaan tinggi. Gambar 2.25 menunjukkan register tipe siklometer. Di sini meskipun prosedurnya sama dengan konvensional, pada yang menunjukkan angka secara langsung menggantikan dial. Oleh karena itu, memungkinkan pembacaan meteran secara sederhana dan langsung dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini yang disebutkan oleh ini. Jadi dial 5 dibaca dari kiri, dial 4 dibaca dari kanan, dan seterusnya. Dan yang gambar 2.25 seperti disebutkan bisa lebih sederhana dibaca dari kiri ke kanan. Selanjutnya, pengukuran beban sesaat menggunakan watt-hour meter. Permintaan kilowatt sesaat dari setiap pelanggan dapat ditentukan dengan melakukan pengamatan dari lapangan dari meteran kilowatt hour meter yang melayani pelanggan. Namun, pengukuran beban sesaat tidak boleh menggantikan pengukur permintaan yang merekam untuk interval waktu yang lebih lama. Permintaan sesaat dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu persamaan berikut. Yang pertama, untuk watt-hour meter mandiri, yaitu DI sama dengan 3,6 kali KR kali KH per T KW. Untuk meteran dengan nilai transformator, di mana transfer instrumen digunakan dengan meteran watt jam, persamaannya itu DI sama dengan 3,6 kali KR kali KH kali CTR kali PTR per T kilowatt. Di mana DI itu permintaan sesaat dalam KW, KR itu adalah jumlah putaran disk meter untuk periode waktu tertentu. KI itu adalah konstanta meteran watt jam diberikan pada register, yaitu WH per RF. T itu adalah waktu dalam second. CTR adalah rasio transformator arus, dan PTR itu adalah rasio transformator potensial. Karena permintaan kilowatt didasarkan pada interval waktu yang singkat, 2 atau lebih interval permintaan harus diukur. Nilai rata-rata dari permintaan ini adalah perkiraan yang baik dari permintaan kilowatt pelanggan yang diberikan selama interval yang diukur. Contoh soalnya, asumsikan bahwa beban diukur 2 kali dengan meteran watt-hour yang memiliki konstanta meter 7,2 dan data berikut diperoleh. Di bacaan pertama 3,2, di bacaan kedua 27, yaitu keduanya itu adalah revolusi disk. Pada interval waktu putaran disk, bacaan pertama menunjukkan 59, bacaan kedua menunjukkan 40. Tentukan permintaan sesaat dan permintaan rata-rata. Nah, solusinya dari persamaan 2.47 untuk pembacaan pertama, D1 sama dengan 3,6 kali KR kali HH per T. Substitusikan 3,6 kali 32 kali 7,2 per 59, yaitu 3.456 kW. Dan untuk yang pembacaan kedua, D2 sama dengan 3,6 kali KR kali KH per T. Jadinya 3,6 kali 27 kali 7,2 per 40. Maka bacaannya 17,496 kW. Oleh karena itu, permintaan rata-ratanya adalah DAP sama dengan D1 per D2 per 2. Sama dengan 14.058 ditambah 17.496 per 2. Maka sama dengan 15.777 kW. Contoh soal berikutnya itu, asumsikan bahwa data yang diberikan pada contoh 2.17 adalah hasil pengukuran beban dengan watt-hour meter dan transfer instrumen. Misalkan konstanta meter baru adalah 1,8 dan rasio CT dan PT yang digunakan masing-masing adalah 200 dan 1. Tentukan permintaan sesaat untuk pembacaan dan permintaan rata-rata. Maka solusinya itu, oleh karena itu, dari persamaan 2.48 yaitu
D1 sama dengan 3,6 kali KR kali KH kali CTR kali PTR per T. Jadinya 3,6 kali 32 1 kali 3 1,8 kali 200 kali 1 per 59 sama dengan 702,9 kilowatt. Dan D2 kita masukkan menjadi 874,8 kilowatt. Dengan demikian, permintaan rata-rata adalah DAV ditambah D1 ditambah D2 per 2. Maka kita masukkan menjadi 788,9 kilowatt. Dan contoh 2.19, yaitu asumsikan bahwa beban diukur dengan watt-hour dan var-hour meter dan transformator instrumen dan bahwa pembacaan berikut diperoleh. Di revolusi disk, di pembacaan watt-hour meter, watt-hour, di set pertama 20, set kedua 30. Di bacaan var-hour, set pertama 10, set kedua 20. Nah, selanjutnya pada interval waktu putaran disk, di pembacaan watt-hour, set pertama 50, set kedua 60. Di bacaan var-hour, set pertama 50, set kedua 60. Nah, asumsikan bahwa konstanta meter baru adalah 1,2 dan rasio CT dan PT yang digunakan masing-masing adalah 80 dan 20. Tentukan hal-hal berikut. Pertama, tuntutan di kilowatt sesaat, B. Permintaan kilowatt rata-rata, C. Tuntutan kilowatt sesaat, D. Permintaan kilowatt rata-rata, E. Permintaan kilowatt ampere rata-rata. Maka solusinya itu yang pertama, permintaan kilowatt saat itu kita hitung D1 sama dengan sekian ini, maka hasilnya jadi 2764,8 kilowatt. Dan D2 itu kita hitung menjadi 3456 kilowatt. Dan untuk selanjutnya, permintaan kilowatt rata-rata yaitu DAV-nya kita hitung menjadi 1843,2 kilowatt. Selanjutnya, permintaan kilowatt sesaat adalah D1 dengan kita masukkan dan hitung menjadi 1382,4 kilowatt. Dan D2 kita hitung menjadi 2304 kilowatt. Untuk permintaan kilowatt rata-rata adalah DAV sama dengan kita distribusikan dihitung menjadi 1843,2 kilowatt. Jadi selanjutnya terakhir adalah permintaan kilowatt ampere rata-rata adalah DAV sama dengan DAV kali KW kuadrat ditambah DAV kali KW kuadrat, dan itu dalam kurung pangkat setengah. Jadi sama dengan 3110,4 dikuadratkan ditambah 1843,2 kuadrat, itu di dalam kurung pangkat setengah. Jadi sama dengan perkiraan jadi 3615,5. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.